Pertama saya turut prihatin gitu ya. Kenapa pengecara-pengecara di sana itu kan kenal saya, ngerti gak? Kayak orang-orang yang tidak kenal, kayak mau ngajak berantem dengan saya, ya. Terutama Dok Kris dan Cucong, ya. Mereka itu kan, coba lihat, mereka tahu kan bahwa namanya Anwar Satibi itu anaknya baru meninggal dan mereka berdiri di mana? Ini adalah rumah tangga broken home yang bercerai 10 tahun lalu, ya. Ketika anak itu usia 8 bulan, tiba-tiba muncul sebagai pelapor menuduh Anwar Satibi membiarkan anaknya mati, mengakibatkan kematian. Oke lah. Ini adalah produk kerjasama atau perjanjian antara Komisi 3 dengan Kapolres yang mewajibkan Kapolres untuk menjadikan tersangka, menangkap, menahan. Bahkan tidak boleh menerima laporan polisi. Kesalahan Kapolres Sukabumi dan penyidiknya tidak bisa menerima laporan kita. Akhirnya kita disarankan membuat laporan di Bareskrim. Diterima laporan kita. Jadi Lisna itu terlapor sebagai ibu yang menelantarkan anaknya juga. Nah, kan sudah jelas, hey Lisna, kau udah tahu bahwa anakmu itu dibunuh oleh TR. Nah, TR inilah pembunuhnya gitu. Nah, kemudian dalam hasil visum, polisi juga nggak terlalu terbuka. Jelaskan dong, Pak Polisi, jelaskan. Ini orang meninggal kenapa? Pak Polisi, dia meninggal gara-gara dibunuh, dianiaya atau gara-gara sakit? Nah, dua-dua, sakit juga, dianiaya juga. Ya udah, ngapain dibuat laporan baru lagi? Jadiin tersangka aja pada laporan pertama itu dengan temuan polisi. Tidak perlu diadu domba ibunya, mantan ibunya atau mantan istri melaporkan orang ini. Harusnya berimbang dong. Kalau perlu tangkap juga nih Anwar Satibi, bapaknya Nizam, tangkap juga ibu kandungnya. Jangan di posisi Krisna itu kan udah ngerti. Lu gimana? Mentang-mentang posisi berbeda dengan gue, lu tiba-tiba mau tahan. Kau itu Krisna bukan pembela kaum lemah, Krisna, ya. Semua geng kamu itu sekarang adalah geng yang menyerang kaum lemah, gitu. Bayangkan ini klien saya anaknya sudah meninggal dunia, dibilang tangkap nggak sadar. Harusnya kalau kau punya hati nurani, kalau kau itu dokter yang normal, Krisna, harusnya kau berpikir, diuji aja dulu. Perkara pokoknya dia belum P21 kok tiba-tiba bapaknya mau dijadiin tersangka. Ditahan lagi. Nggak ada tiba-tiba tahan katanya. Kenapa? Karena penyidiknya karena ini kewenangan. Sudah tahu kan dalam kuhap baru kita tidak mempersulit. Kan santai aja. Pikirkan dampak psikis, pikirkan hak asasi manusia. Kalau dia terbukti nanti membiarkan. Kalau tidak terbukti, mau nggak polisinya gantian masuk penjara? Seperti dia memenjarakan Anwar Satibi. Ya kan? Sekarang sudah banyak polisi harus introspeksi. Polisi kan hanya tingkat penyidikan. Ya udah, nggak usah ditahan. Bapaknya lagi dalam kedukaan. Biasa itu. Nanti kalau udah diponis, misalnya dia dihukum 2 tahun gara-gara membiarkan. Sekarang membiarkan apa? Pembiaran apa? Ini anak sekolah, pendidikan, dikasih makan, dikasih sekolah, tahfiz Quran, diawasi oleh guru. Kalaupun sakit lama, akut atau kronis, kan ada guru yang bertanggung jawab di situ. Kan dia kayak pesantren. Nah, ketika pulang ke rumah istri mudanya, disitulah kejadiannya. Dan keterangan daripada Surahmat kan jelas. Sore itu pada tanggal 18 Februari 2026, anak itu dalam keadaan bersih, normal, tidak ada penyakit atau pukulan apa. Tapi setelah jam 12 itu, jam 10 malam dia sakit, ada bekas luka. Itu kan keterangan yang mendukung. Nah, siapa pelakunya? Nah, jelas kan ibunya saat itu, karena bapaknya kan nggak di situ. Gitu lama muncullah sosok Lisna, hanya gara-gara WA berantem antara ibu dengan mantan istri dengan suami, itu Anwar Satibi. Oh iya. Ya, itu akhirnya jadi bukti kuat untuk polisi. Itu bukan bukti kuat. Itu kan hanya orang berantem, tiba-tiba ya anak saya, lu nggak ngurus gua, kalau mati anak kita ya nanti kita cari kubur aja. Tiba-tiba dibunuh sama itu kan berarti kan bukan bapaknya yang membunuh. Tapi itu dijadikan seolah-olah, weh jahat banget loh. Gua ingatkan Krisna Acong, ya, kalian berdua tuh apaan? Ini bapak yang kehilangan anaknya, yang menjaga anak, yang punya tanggung jawab, pendidikan, ilmu, segala macam, lu serang seperti itu dengan dukungan Komisi 3 DPR. Kalian jahat loh.
Pengacara tuh nggak kayak gitu. Pengacara tuh harus punya sisi moralitas, sensitivitas, kemudian punya juga rasa empati, simpati. Ini kan tidak. Kalau saya ya udahlah, penjarain aja si Lisna dengan Anwar Satibi. Ini gara-gara dukungan si aneh saya. Dan ini aku loh, Farhad Abbas loh. Lo mau bersaing sama gua, kita tunjukin siapa yang benar. Nanti kalau ini bebas, kau mau masuk penjara bersama dengan klienmu yang melaporkan, yang memperkeruh di air keruh gitu. Jangan seperti itu. Tapi umumnya Om, untuk penelantaran anak itu apa sih barang bukti untuk yang kasus penelantaran anak? Dan Dia berpikir ini anak sakit. Nah sekarang Pak Polisi, Pak Kapolres, ayo buka-bukaan kita gelar. Kematian ini diakibatkan apa? Kalau anak ini sakit, salah satunya gara-gara bapaknya tidak berobat karena keluar kota, salahkan anak ibunya. Waktu itu pulang, kenapa nggak bawa ke rumah sakit? Gara-gara Teni Rida mengatakan ini adalah malam puasa pertama, nggak ada orang di rumah sakit, namanya juga di kabupaten. Tiba-tiba besok pagi baru masuk rumah sakit, tiba-tiba meninggal, kan seperti itu lusanya. Berarti nanti semua orang miskin yang tidak punya biaya untuk mengobati anaknya, kemudian mati gara-gara nggak bawa ke rumah sakit, bapak-bapaknya orang miskin ini masuk penjara semua, menelantarkan anak. Seperti itu analogi dan logika berpikir penyidik. Coba pikirkan seperti itu. Harusnya malu dong Pak. Kalau mau presiden yang masuk penjara gara-gara masih ada orang miskin, orang yang nggak punya uang yang mati tidak sampai ke rumah sakit. Bukan orang miskin masuk penjara juga gara-gara tidak mendiagnosa, tidak meronsen foto anaknya. Namanya di kampung, ya kan? Tahu nggak jumlah penduduk Sukabumi? Kabupaten Sukabumi dengan luas 4.000 km, 2.800 km. Kurang lebih 28 kali kota Bogor. Tahu jumlah penduduknya 2,8 juta. Hampir jumlah 3 kali Provinsi Gorontalo atau Provinsi Maluku Utara. Ya wajar. Banyaknya manusia dengan rumah sakit terbatas. Nggak berpikir ke situ polisinya. Polisinya hanya berpikir ini anak sakit, ini pembiaran, dibiarin, nggak dibawa rumah sakit, nggak dibikin BPJS. Pak, ini anak nikah siri, ibunya tahu juga nggak tahu kemana. Maunya bapak panggil dua-dua, dia tidak punya kualifikasi sebagai pelapor. Langsung masuk dalam laporan utama pembunuhan, penganiayaan itu, kemudian ya dua-duanya jadi tersangka kalau memang terbukti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya bilang ya kalau mau repot aja. Saya nggak suka. Saya hanya pesan sama Anwar Satibi, tidak selamanya polisi itu benar. Udah kita jalan terus.